Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau jikalau pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kepada kami semua untuk bersama-sama menyembah kepada Engkau. Ini semua oleh karena anugerah dan kasih yang Tuhan senantiasa berikan sepanjang hidup kami ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami boleh menyebut Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memelihara hidup kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu, Engkau akan senantiasa membukakan hati kami sehingga pada saat ini kami boleh betul-betul untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menyegarkan hati kami dan bahkan boleh menguatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam Alkitab kita di dalam 1 Yohanes yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Jemaat bisa memperhatikan, saya akan membaca ayat ini. 1 Yohanes yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-21, di mana di sini Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul yaitu Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat minggu pertama ini kita akan belajar tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah merupakan wujud kasih Allah yang sempurna. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada momen perayaan Paskah pada minggu ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sejenak tentang kasih Bapa yang dinyatakan melalui karya agung Yesus Kristus bagi dosa kita, orang yang berdosa. Kematian Yesus memberikan hidup kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Namun kematian yang seperti apa dan kehidupan yang bagaimana? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab secara jelas menyatakan bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa sejak Adam melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu merupakan kejatuhan manusia di dalam dosa. Kematian Kristus Yesus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan tanpa adanya cacat celah. Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan kecenderungannya yang jahat di mata Allah. Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah suci, sehingga Dia menginginkan untuk setiap umatnya pun harus hidup dengan penuh kekudusan. Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pun, dalam perjalanannya Allah menuntun umatnya, dan banyak dari mereka, yaitu umat Israel, yang mati karena hidup tidak kudus dengan melawan perintah Allah. Setiap kali umat manusia berbuat dosa, ia harus disucikan dengan melakukan pengorbanan penghapus dosa. Dan penghapus salah dengan mengorbankan anak lembu atau domba yang tidak bercacat celah. Dosa kita manusia ditanggung oleh domba atau lembu yang telah dipersembahkan. Dan hal ini terjadi terus-menerus sampai Kristus datang ke dalam dunia ini. Tanpa adanya kematian domba atau lembu yang dipersembahkan, manusia akan hidup dalam dosa. Dan Allah mengatakan kepada Musa, orang-orang tersebut harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Tanpa pengorbanan tidak akan ada pengampunan, dan tanpa pengampunan dari Allah adalah kematian kita sebagai manusia. Kematian Kristus Yesus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan tanpa adanya cacat celah. Yesus mengalami penderitaan,
Orang mengira bahwa dia itu kena tulah. Bahkan dia dipukul, ditindas, tertikam, diremukkan oleh karena kejahatan kita sebagai manusia. Oleh karena besarnya kasih Allah kepada kita ditunjukkan melalui dua hal pada saat ini. Yang pertama yaitu melalui besarnya pengorbanannya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kalau mungkin pada saat sekarang ini bahwa kita sedang mengalami di mana dilanda dengan adanya virus COVID-19, dengan adanya virus corona, melalui besarnya pengorbanan yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dari hukuman dosa. Itu dinyatakan bahwa besarnya kasih Allah kepada kita itu telah ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu. Hal yang kedua yaitu dengan adanya besarnya ketidaklayakkan kita dalam mendapatkan keselamatan itu. Kita layak untuk mendapatkan hukuman Allah, bukan pengorbanan Allah. Allah berkorban bagi kita, bukan karena kita, melainkan karena menurut kekayaan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita masih sebagai orang yang berdosa, yaitu dengan bersedia menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa memberikan hidup. Maksud hidup di dalam pengorbanan Yesus yaitu mendapatkan suatu keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan jiwa yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang percaya dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita yang seharusnya dihukum di penyiksaan kekal, tetapi menerima kekekalan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Akibat dosa dari kita telah terpisah dengan Allah, sehingga kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah itu kembali pulih dan kita akan mendengar doa-doa kita. Allah akan mendengar doa-doa kita. Kita punya jalan kepada Bapa yang ada di surga. Yesus adalah imam besar yang membuka jalan kepada Allah, pengampunan dosa dan penyuciannya. Sebab oleh dan di dalam Kristus Yesus kita semuanya sudah memperoleh pengampunan dosa itu. Kita sudah memperoleh penyucian dosa itu, sehingga kita beroleh persekutuan dengan Bapa, karena kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, sehingga manusia perlu mendapatkan suatu kasih yang sempurna, yaitu kasih Yesus. Yang sudah semestinya kita ingin memberitakan hal itu kepada setiap orang yang mungkin merasa takut, yang pada saat sekarang ini mungkin kita ketahui bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini orang merasa takut, merasa khawatir, atau bahkan mungkin dia merasa ragu dengan apa dia akan melakukan semuanya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah membaca di dalam firman Tuhan,
Di dalam 1 Yohanes yang keempat ayat yang ke-18 di sini dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita membaca ayat ini, mungkin kita akan merefleksikan diri kita. Apakah kita masih merasa takut? Atau mungkin kita merasa tidak layak? Atau mungkin kita merasa khawatir? Coba kita pada saat pagi hari ini mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mencoba untuk mengecek diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya kamu sudah merasakan kasih yang sempurna itu? Kasih yang dari Allah Bapa. Karena waktu kita ini merasakan ketakutan, berarti kita ini sedang ada di luar kasih Allah. Ketika kita ada merasa ketakutan, berarti kita ini sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan yang sempurna itu, supaya kita tidak hidup dihantui oleh rasa takut itu. Sayangnya mungkin pada saat ini banyak orang yang belum tahu akan hal ini, sehingga mereka itu hidup penuh dengan rasa takut dan merasa khawatir. Bukan hanya rasa takut dan merasa khawatir, atau mungkin mereka takut akan penerimaannya, tapi juga takut akan hukuman dosa yang sudah diperlakukan atau sudah dilakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan dalam pengorbanan di kayu salib seharusnya melenyapkan semua rasa takut kita. Karena dosa kita mungkin sudah ditanggung oleh darah Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, sehingga kita punya jaminan akan hari esok. Ada pujian yang mengatakan sebab dia hidup ada hari esok, bahwa kita mempercayai dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu rasa ada takut, tidak perlu merasa khawatir di dalam kehidupan kita ini. Atau mungkin pada saat sekarang ini kita ketahui semua di khalayak umum bahwa dengan adanya virus corona atau dengan adanya COVID-19 ini, orang kaya, orang miskin, besar, pendek, semuanya, baik itu yang berduit ataupun yang tidak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mungkin dia berdiam diri. Dia tidak bisa pergi kemana-mana karena merasa takut dengan adanya virus corona yang sudah menyebar ke seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat rasa takut itu ada di dalam kehidupan kita ini, di saat khawatir itu ada di dalam kehidupan ini, berarti kita itu merasakan bahwa kita ada di luar kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang seharusnya melenyapkan semua rasa takut kita ini. Karena dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga kita punya jaminan untuk hari esok. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah yang sempurna. Maka dari itu kita tidak akan perlu merasa takut. Kita tidak perlu merasa khawatir karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan istilahnya kasih Allah yang begitu sempurna, dan semestinya kita juga memberitakan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang mungkin belum mendengar akan kabar sukacita ini.
Kalau pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah melenyapkan segala ketakutan, segala kekhawatiran di dalam kehidupan kita ini, mari kita meyakini pada saat momen Paskah di tahun 2020 ini bahwa Tuhan itu adalah kasih. Allah yang sempurna, yang senantiasa ditunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan mungkin pada saat sekarang ini banyak orang yang belum mendengar, yang belum istilahnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, yang mana pada bulan ini merupakan bulan yang betul-betul kita rayakan sebagai orang percaya kepada Allah, yang seharusnya kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita ini. Mari kita beritakan kabar itu kepada orang-orang yang pada saat ini merasa takut dengan adanya virus ini, sehingga semuanya boleh mendengar oleh karena kuasa Tuhan Allah yang begitu luar biasa, yang senantiasa mengasihi di dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah yang kita miliki itu adalah Allah yang kekal, Allah yang istilahnya Alfa dan Omega, tidak pernah berubah dulu sampai sekarang pun tidak akan pernah berubah. Kalau mungkin pada saat sekarang ini banyak hal yang terjadi, ini adalah seizin Allah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita yakin tidak perlu rasa takut, tidak perlu rasa khawatir dalam kehidupan kita ini, karena janji Tuhan itu iya dan amin, bahwa kita tidak akan ditimpakan segala sakit penyakit, malapetaka tidak akan menimpakan di dalam kehidupan kita ini. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini bisa meneguhkan iman percaya kepada kita sebagai umat pilihan Allah, meyakini bahwa di tahun 2020 ini walaupun kita tidak bisa merayakan hari Paskah di tempat gereja ini, tetapi kita yakin percaya kita memiliki iman yang teguh, yang tetap meyakini dan percaya bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita, dan Tuhan senantiasa menjagai, melingkupi, dan bahkan melindungi dimanapun kita berada sebagai anak-anaknya yang percaya kepada Allah. Amin. Terima darimu.
Jemaat, mari kita sama-sama berdoa setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami boleh mengucap syukur kepada Engkau jikalau pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu pada saat pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi hidup kami, agar kami tidak takut karena Engkau adalah Allah kami yang senantiasa memiliki kasih yang sempurna. Dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami, Bapa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupan kami, sehingga kami sudah ditebus atas dosa-dosa kami dan kami boleh senantiasa memanggil Engkau sebagai Allah dan sebagai Bapa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sungguh sempurna yang sudah Engkau wujudkan di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami merasa dikuatkan dan bahkan kami merasa bersukacita oleh karena Tuhan sudah memberikan kami penebusan bagi dosa-dosa kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam hidup kami dan bahkan boleh menjadikan rema di dalam hidup kami, agar dalam situasi yang pada saat ini Tuhan boleh kami melihat kedahsyatan kekuasaan Allah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi Engkau senantiasa melindungi kami, melingkupi kami dengan tangan kasih-Mu yang sempurna itu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Tuhan sudah berikan sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa untuk kasih setia Tuhan yang sempurna itu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar dan kekal kepada kita sekalian. Maka kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi ini dengan doa berkat, dan yakinilah bahwa Tuhan selalu mengutus malaikat-Nya untuk berjalan di depan kita, memimpin kita, sehingga Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan kasih yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk segenap jemaat yang saat ini telah menikmati firman Tuhan. Biar sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau menuntun kami, memimpin kami, melindungi kami, menjadi benteng dan kekuatan kami. Maka keyakinan kami ini menjadi penuh di hadapan Tuhan, dan saat ini kami akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, dan jemaat terimalah berkat dari Allah Bapa dengan sikap hati yang menengadah kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah-Nya, kasih karunia Allah Bapa, pengampunan yang sempurna di dalam anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, damai sejahtera dan pimpinan kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin.